Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali dengan Digital Asset Academy. Dan materi kita sekarang adalah tentang Relictum Blockchain 5.0 Startup Opportunity. Inilah perlu gambaran potensi bisnis startup yang ada di kelas dunia, yaitu perusahaan-perusahaan ini dulunya awalnya startup dan kemudian berkembang jadi unicorn, yaitu perusahaan berskala $1 miliar, dan terus tumbuh jadi decacorn, yaitu perusahaan berskala $100 miliar dan terus lebih besar lagi. Dan inilah raksasa digital sharing ekonomi. Uber adalah perusahaan transportasi yang terbesar di dunia, namun tidak memiliki satupun mobil taksi. Namun demikian mengoperasikan lebih dari 3,9 juta mobil milik mitra pengemudi. Dan di tahun 2020 Uber telah mencapai $90 miliar nilai valuasinya. Airbnb adalah perusahaan akomodasi yang tidak memiliki satupun kamar hotel, namun mengoperasikan lebih dari 7 juta properti yang listing di aplikasinya. Dan Airbnb memiliki valuasi $18 miliar di tahun 2020. Mereka semua adalah teknopreneur, yaitu para triliuner yang membangun bisnisnya di bidang teknologi. Dan ini adalah gambaran bagaimana perusahaan startup berkembang jadi raksasa teknologi dengan melalui IPO atau go public di bursa saham. Zynga $1 miliar, Sanda Games $1,04 miliar, Yandex $1,3 miliar, Google $1,67 miliar, dan Facebook luar biasanya 9 kali lipat lebih besar dari Google, yaitu $16,01 miliar. Dan ini adalah perbandingan skala untuk perusahaan-perusahaan startup yang kemudian tumbuh menjadi raksasa teknologi dunia. Dan jika Anda di tahun 1997 berinvestasi $1.000 di Amazon, $1.000 itu skalanya adalah yang biru kecil, maka 13 tahun kemudian nilai saham Anda atau aset Anda di Amazon itu berkembang 239 kali lipat, dari 1.000 jadi 239.000 lebih dalam dolar. Dan demikian juga investasi Anda di $1.000 di Yahoo, Google, LinkedIn, maupun Facebook. Sekarang semuanya akan berkembang luar biasa, dan tentunya yang lebih menguntungkan adalah berinvestasi ketika perusahaan ini masih startup, jadi di tahap awal. Bagaimana dengan di Indonesia? Ini adalah startup yang menjadi unicorn di Indonesia. Yang pertama adalah Gojek, didirikan tahun 2010, dan di tahun 2020 telah mencapai $53 triliun. Traveloka didirikan tahun 2012, di tahun 2020 tumbuh jadi $26,6 triliun. Tokopedia tahun 2009 didirikan 2009 dan tahun 2020 telah menjadi $15 triliun. Kemudian Bukalapak didirikan 2010 dan tahun 2020 jadi $13,7 triliun. Kemudian di bulan Mei 2021 Gojek resmi bergabung dengan Tokopedia menjadi GoTo, atau dalam internasional disebut sebagai GoTo. Dan gabungan startup yang telah menjadi unicorn ini, yaitu Gojek dan Tokopedia, dari perusahaan startup berkembang jadi raksasa teknologi dengan kapitalisasi pasar kedua terbesar di Indonesia setelah BCA. BCA itu perusahaan yang nilainya 780 triliun, kapitalisasi pasarnya di Indonesia, dan GoTo sekarang lebih dari 600 triliun rupiah. Dan kabar baiknya, teknologi digital dan blockchain telah mencetak lebih banyak triliuner dalam waktu lebih cepat di lebih banyak negara. Dan ini adalah buktinya, di tahun 1987 hanya ada 140 miliar dolar, artinya orang yang memiliki aset 15 triliun lebih, dan tersebar di 24 negara. Dan 60% diantaranya adalah orang yang membangun usaha sendiri. Dan kabar baiknya, di tahun 2021, di tengah-tengah pandemi corona, justru para triliuner ini tumbuh lebih cepat. Ya, yang tadinya tahun 1987 hanya 140 orang menjadi 2.755 orang, atau hampir 20 kali lipatnya. Dan dari 24 negara berkembang ke 70 negara, atau hampir 30 kali lipatnya. Dan diantaranya juga kabar baiknya ada di Indonesia. Dan 72% adalah orang-orang yang membangun usaha sendiri. Jadi pertanyaannya, Andakah triliuner berikutnya? Dan berbagai media
telah memberitakan bahwa momen saat ini disebut sebagai the greatest wealth transfer in history, yaitu transfer kemakmuran terbesar sepanjang sejarah, seperti diberitakan juga oleh Bitcoin.com di bulan April 2020, yaitu di tahun awal pandemi Corona. Nah, dari transfernya dari mana kemakmuran itu? Transfer kemakmuran itu terjadi dari industri lama yang disebut sunset industry ke industri baru, yaitu sunrise industry. Untuk industri keuangan, yang masuk di industri lama atau sunset industry adalah industri perbankan. Dan industri baru atau sunrise industry di industri keuangan adalah cryptocurrency, decentralized funds atau DeFi, dan crypto bank atau bank kripto. Dan ini adalah gambar yang diterbitkan IMF Block tahun 2018 yang menggambarkan bahwa perubahan alat pembayaran mencerminkan kemajuan peradaban manusia. Keuangan digital yang ini dimulai yaitu dengan Bitcoin yang diperkenalkan tahun 2009 dan hanya ada 21 juta koin yang tersedia, dan Bitcoin ini selama 4 tahun pertama nilainya sangat rendah, namun kemudian setelah 4 tahun yaitu tahun 2013 naik tinggi mencapai $1.200, kemudian turun lagi dan kemudian naik mencapai nilai tinggi yang baru di tahun 2017, dan kemudian di tahun 2021 di tengah pandemi Corona naik sangat tinggi, membentuk all-time high atau nilai tertinggi yang baru. Dan banyak orang yang menjadi triliuner dari Bitcoin, diantaranya adalah Cameron dan Tyler Winklevoss, Tony Gallipie, Roger Ver, Charlie Shrem, dan Jared Kena. Dan mereka bisa menjadi orang-orang yang terkaya dari Bitcoin karena mereka memahami visi dari fenomena keuangan digital atau cryptocurrency. Dan cryptocurrency telah berkembang menjadi emas digital, dan ini adalah cara untuk mengubah 1 ons emas menjadi 1 kilogram emas. Caranya, jika di tahun 2017 Anda punya 1 ons emas, Anda jual emasnya dan Anda belikan 1 Bitcoin. Kemudian Anda simpan selama 4 tahun, maka di bulan Oktober 2021 harga 1 Bitcoin lebih tinggi daripada 1 kilogram emas. Ini adalah perbandingan. Jika Anda 5 tahun lalu berinvestasi $1.000 Anda belikan emas, maka hari ini Anda mendapat keuntungan kenaikan harga emas 30%. Jika Anda 5 tahun lalu berinvestasi $1.000 Anda beli saham Tesla, maka hari ini Anda mengalami keuntungan dari kenaikan saham Tesla 1.800%. Namun, jika 5 tahun lalu Anda beli Bitcoin senilai $1.000, maka hari ini Anda untungnya 14.800%, dan atau jika 5 tahun lalu Anda $1.000 beli Ethereum, Anda akan menikmati keuntungan 216.000%. Dan jika setahun lalu, tepatnya di bulan Januari 2021, Anda beli cryptocurrency Cardano atau ADA senilai $1.000 dan Anda simpan 9 bulan, maka bulan September 2021 nilai Cardano Anda telah tumbuh dari $1.000 naik jadi $14.166 atau naik 1.400% atau 14 kali lipat dalam waktu 9 bulan saja. Nah, terbuat dari apa cryptocurrency yang kenaikannya sangat tinggi? Bitcoin dibuat menggunakan teknologi blockchain 1.0, Ethereum dibuat menggunakan blockchain 2.0. Dan teknologi blockchain 1.0 dan 2.0 ini banyak mengalami tantangan, yaitu kecepatan dan skalabilitasnya rendah, biaya produksinya sangat mahal karena memerlukan energi listrik yang sangat tinggi, sehingga biaya transaksinya juga tinggi, serta rawan hacker. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah Relictum Pro Blockchain 5.0. Ini adalah blockchain generasi 5 dengan kecepatan tertinggi mencapai 1 juta transaksi per detik. Skalabilitasnya sangat besar, hemat energi karena tidak memerlukan energi listrik yang terlalu besar, dan juga keamanannya sangat tinggi. Jadi keunggulan blockchain 5.0 adalah di kecepatan, keamanan, dan skalabilitas. Dan ini adalah perbandingan setiap teknologi blockchain dari generasi 1 sampai generasi 5. Blockchain generasi 1 adalah blockchainnya Bitcoin. Tidak memiliki smart contract, sehingga tidak bisa dibuat aplikasi lain, dan kecepatannya hanya 10 transaksi per detik. Kemudian blockchain ditingkatkan lagi oleh Ethereum menjadi blockchain generasi 2.0 dengan kecepatan yang meningkat 2 kali lipat jadi 20 transaksi per detik, namun sudah memiliki smart contract, sudah memiliki bahasa pemrograman Solidity, sehingga bisa dibuatkan program untuk berbagai aplikasi terdesentralisasi,
baik itu untuk aplikasi DeFi maupun untuk game dan lain-lain. Kemudian blockchain ditingkatkan lagi kecepatannya oleh blockchain generasi 3 sehingga bisa mencapai 1000 transaksi per detik, dan kemudian ditingkatkan lagi oleh blockchain generasi 4 bisa mencapai lebih dari 10.000 transaksi per detik, dan kemudian blockchain yang tercepat di dunia adalah blockchain generasi 5 dari Relictum Pro. Di testnet sudah terbukti tembus 100.000 transaksi per detik dan bisa mencapai kecepatan maksimal sampai di atas 1 juta transaksi per detik. Dan ini adalah perbandingan ekonomi setiap blockchain. Blockchain 1.0, cryptocurrency-nya adalah Bitcoin. Anda bisa berpotensi menikmati keuntungan 74.000% lebih jika Anda beli Bitcoin 9 tahun lalu. Namun 9 tahun sudah berlalu. Kemudian ada blockchain generasi 2.0. Cryptocurrency-nya adalah Ethereum. Anda berpotensi untung 987.000% lebih jika beli Ethereum 7 tahun lalu. Namun 7 tahun juga sudah berlalu. Kemudian ada blockchain generasi 3.0. Cryptocurrency-nya salah satunya adalah Binance Coin atau BNB. Anda bisa menikmati keuntungan 567.000% dari BNB kalau belinya 5 tahun lalu. Sayangnya 5 tahun sudah berlalu. Dan kemudian yang ada lagi blockchain generasi keempat, dan cryptocurrency-nya adalah Solana. Anda berpotensi menikmati keuntungan 38.000% jika beli Solana 3 tahun lalu. Sayangnya 3 tahun ini juga sudah berlalu. Dan hari ini Anda mendapat kesempatan baru, yaitu dengan blockchain generasi kelima, namanya Relictum Pro. Cryptocurrency-nya adalah Genesis Token yang disingkat GTN. Dan kenaikan nilai GTN sudah mencapai 748,48% sejak harga pertama hingga 27 Juli 2022. Dan bagaimana model bisnisnya yang menguntungkan kita? Bapak Ibu, karena blockchain ini tidak terlihat kasat mata, maka sebagai visualisasi kami berikan gambaran proyek jalan tol ini. Bayangkan jika Bapak Ibu adalah pemegang saham dari proyek jalan tol ini yang dilalui jutaan mobil setiap hari dan setiap mobil membayar uang tol. Maka tentu keuntungan Anda sangat besar. Nah, sementara itu blockchain 5.0 adalah ibarat jalan tolnya miliaran data, informasi, transaksi, aplikasi terdesentralisasi, dan aset digital yang bernilai tinggi, termasuk NFT. Bayangkan jika Bapak Ibu memiliki bagian dari proyek blockchain 5.0 ini. Dan kabar baiknya, Bapak Ibu bisa ambil bagian dengan memiliki GTN. Apa itu GTN? GTN atau Genesis Token adalah cryptocurrency pertama dari blockchain 5.0 yang merupakan satuan untuk mengukur nilai hak atas kekayaan intelektual dari penemuan atau pengembangan teknologi blockchain 5.0 oleh Relictum. Jadi blockchain 5.0 ini bukan fork atau bukan modifikasi dari Bitcoin atau Ethereum, tapi 100% dikembangkan dari awal oleh tim Relictum. Karena itu, intellectual property right-nya 100% milik Relictum dan dinilai dengan 10 miliar unit GTN. Dan kabar baiknya, 50% atau 5 miliar unit GTN bisa dimiliki oleh investor. Dan para pemilik GTN yang staking GTN akan bisa mendapatkan royalti setiap tanggal 1 dan tanggal 15 dari hasil staking GTN. Apa manfaat memiliki GTN? Yang pertama, Anda bisa membangun aset digital cryptocurrency dengan modal yang hemat. Karena nilai cryptocurrency GTN naik lebih tinggi dari bunga deposito, unit link asuransi, harga emas atau properti. Dan akan lebih untung lagi jika Anda beli GTN di harga rendah selagi private sale. Karena harga GTN akan berpotensi naik lebih tinggi di pasar kripto. Dan sekarang ini GTN harganya masih sekitar 1/1 Bitcoin atau seperti harga Bitcoin 13 tahun lalu, namun teknologinya 100.000 kali lebih cepat dari Bitcoin. Yang kedua, mendapat penghasilan pasif royalti. Jadi tanpa menjual unit GTN-nya, GTN yang Anda staking, Anda bisa dapatkan royalti setiap tanggal 1 dan 15. Yang ketiga, menambah dana pensiun. Semakin banyak unit GTN Anda, semakin besar dana pensiun Anda. Yang keempat adalah untuk hedging atau lindung nilai. Karena kalau Anda punya tabungan di deposito atau punya dana pensiun dari asuransi, semua nilainya akan menurun tergerus inflasi. Jadi lebih baik sebagian Anda belikan GTN yang akan mengkompensasi atau menutupi kerugian karena dana Anda, daya belinya turun tergerus inflasi.
Yang kelima adalah proteksi kerugian. Kalau Anda memiliki bisnis, setiap bisnis ada risiko bisnis dan setiap investasi memiliki risiko investasi. Jadi selagi Anda bisnisnya masih berjalan dan investasi Anda masih berjalan, lebih baik gunakan rasio 10% dari nilai risiko bisnis dan investasi Anda untuk beli GTN. Contoh, jika nilai risiko bisnis atau investasi Anda itu nilai 1 miliar, Anda bisa gunakan 100 juta rupiah untuk beli GTN. Jika bisnis atau investasi Anda mengalami total loss, maka yang 100 juta atau 10% ini berpotensi akan naik nilainya menutupi kerugian Anda. Yang keenam adalah ganti rugi. Ini sama seperti proteksi, tetapi kalau proteksi itu potensi kerugiannya masih terjadi di masa depan. Kalau ganti rugi, ini ruginya sudah dialami. Contohnya mengalami kerugian selama masa pandemi. Nah, kalau tidak beli GTN, ya sudah, rugi, uangnya hilang. Namun jika Anda beli GTN senilai kurang lebih 10% dari nilai kerugian Anda, maka nilai GTN berpotensi naik sehingga kerugian Anda bisa ditutupi. Yang ketujuh adalah hedging properti, yaitu mengembalikan nilai uang yang dipakai untuk beli properti. Pertanyaannya, berapa banyak GTN yang ingin Anda miliki? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami bahwa Relictum ini adalah perusahaan startup, perusahaan IT startup berbasis blockchain, dan bandingkan dengan perusahaan-perusahaan IT di era sebelum era Web3. Ya, contohnya di era Web 1.0 dan di era Web 2.0, perusahaan IT yang mendominasi dunia adalah Microsoft, Oracle, IBM, dan juga Apple. Dan perusahaan-perusahaan ini sebagian besar membuat sistem operasi. Contohnya Apple membuat sistem operasi iOS. Microsoft membuat sistem operasi dari DOS sampai Windows. IBM juga membuat sistem operasi terutama yang berstandar Unix. Ya. Nah, di era Web 3.0, ini adalah era internet berbasis blockchain. Karena itu, sebagai infrastruktur internet yang berbasis blockchain, ibaratnya sistem operasinya internet di Web 3.0, itu akan menggunakan blockchain, dan blockchain-nya pasti akan dibutuhkan yang paling cepat. Dan Relictum telah menyediakannya, yaitu blockchain 5.0 Relictum Pro. Dengan gambaran ini, akan makin banyak penggunaan blockchain 5.0 Relictum, karena itu berapa banyak GTN yang ingin Anda miliki. Seperti kalau dulu Anda ingin memiliki saham Microsoft, Oracle, atau IBM di masa awalnya. Dan total GTN di dunia ada 10 miliar unit, 50% atau 5 miliar GTN bisa dimiliki investor. Dan visi Digital Asset Academy adalah untuk membangun kepemilikan GTN, bersama-sama kita bergotong royong supaya 1 miliar GTN dimiliki oleh tim Digital Asset Academy, yaitu jaringan Digital Asset Academy yang berasal dari Indonesia. Dan bisa berkembang ke luar negeri, tapi ada di tim kita, 1 miliar GTN, artinya 10% dari GTN di dunia. Kenapa 10% ini penting? Bapak Ibu bayangkan, kalau Indonesia memiliki 10% cadangan Bitcoin dunia, tentu akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional lebih baik lagi. Bayangkan untuk komoditi lain, kalau Indonesia memiliki 10% cadangan minyak dunia, tentu ketahanan ekonomi Indonesia akan lebih kuat lagi. Jadi Bapak Ibu bisa memiliki berapa saja GTN yang ingin Anda miliki, namun marilah kita bergotong royong, kita siarkan peluang ini supaya lebih banyak mitra-mitra Indonesia yang memiliki GTN di private sale. Dan ini adalah contoh GTN milik saya, dan jika Bapak Ibu memiliki GTN, ini adalah jual beli putus. Seperti Anda beli emas ke toko emas, Anda bayarkan rupiah, Anda dapatkan emasnya Anda bawa pulang. Ya, dan ada simpan di brankas di rumah Anda. Nah, GTN sama seperti itu, uang yang Anda bayarkan akan langsung Anda dapatkan aset digital GTN, dan Anda simpan di brankas digital namanya Relictum Node di perangkat Anda sendiri. Jadi bukan dititipkan di servernya perusahaan. Dan dalam contoh ini, di satu Relictum Node ini ada 1.023.751 unit GTN, dan per 15 November 2021 dalam 30 hari nilainya sudah mendapat keuntungan 55,61%. Dan setelah 97 hari nilainya sudah naik jadi 256,96%, dan sekarang dalam waktu 8 bulan sudah hampir 300%. Dan inilah kabar baiknya Bapak Ibu, selagi private sale, setiap 10 juta unit GTN terjual, harganya naik 1,2%.
Jadi sekarang masih ada 3,1 miliar unit lagi yang akan dijual, jadi masih ada 310 titik kenaikan harga. Dan sejak harga perdananya, selama tahun 2021, GTN telah naik 523%. Per 9 Mei 2022, GTN telah naik 718,18%. Per 26 Mei 2022, GTN telah naik 727,27%. Per 16 Juni 2022, GTN telah naik 736,36%. Dan per 27 Juli 2022, GTN telah naik 748,48% dan akan terus naik lagi. Dan di bulan Juni, Relictum berulang tahun 2 kali, yaitu tanggal 1 Juni ulang tahun mainnet Relictum yang kedua, dan tanggal 3 Juni adalah ulang tahun ketiga proyek pengembangan blockchain 5.0 Relictum blockchain. Dan dalam waktu 2 tahun sampai 30 Mei 2022, Relictum telah melayani 948.000 transaksi, dan per 30 Juni telah berkembang lebih dari 1 juta transaksi yang dilayani di mainnet blockchain Relictum. Dan kabar baiknya, Relictum telah kerjasama dengan L-Bank, yaitu exchange global yang memiliki 7 juta trader di 210 negara. Dan GTN akan listing di L-Bank tanggal 29 September 2022. Jadi silakan Bapak Ibu siarkan peluang yang bagus ini supaya lebih banyak mitra-mitra Indonesia dan juga mitra Bapak Ibu di berbagai negara yang bisa memiliki GTN selagi private sale. Dan Bapak Ibu, di masa depan industri keuangan adalah decentralized crypto banking atau bank kripto yang terdesentralisasi. Dan untuk memahami peluang bank kripto ini, Bapak Ibu perlu memahami 4 tren dan 4 pasar terbesar kripto terkini, yaitu DeFi, NFT, Web3, dan GameFi. DeFi adalah decentralized finance, atau lebih mudah dipahami sebagai simpanan uang atau tabungan di kripto, di aset kripto atau aset digital. Dan kemudian NFT adalah singkatan dari non-fungible token, dan NFT lebih mudah dipahami sebagai teknologi untuk sertifikasi digital, untuk karya seni, hak cipta, dan hal-hal lain yang perlu sertifikasi seperti ijazah, sertifikat tanah, maupun juga untuk kartu-kartu keanggotaan. Web 3.0 ini tentu kelanjutan dari Web 1.0 dan Web 2.0. Web 1.0 adalah era internet di tahun 90-an, di mana internet hanya bisa ditulis saja, karena kebanyakan pengguna tidak bisa mengupload konten sendiri. Jadi internet itu read only. Kemudian Web 2.0 adalah era medsos yang dimulai di awal tahun 2000-an, dan dengan menggunakan medsos, setiap pengguna internet bisa upload konten, sehingga internet itu menjadi read and write, tapi tidak memiliki kontennya. Karena konten yang Anda upload di medsos adalah milik pemilik medsos. Karena itu yang kaya, ya hanya pemilik medsosnya saja. Dan di era Web 3.0, ini internetnya seperti di era Web 2.0, yaitu bisa read and write, ditambah dengan own atau memiliki. Karena di era Web 3.0, ini internetnya berbasis blockchain, sehingga berbagai media sosial atau aplikasi sharing ekonomi akan berbasis blockchain, sehingga kalau menggunakan blockchain akan ada tokennya sebagai sistem insentif, dan token ini bisa dimiliki pengguna internet atau pengguna aplikasinya, dibeli di tahap awal masih murah, makin lama penggunanya makin banyak dan nilainya akan makin tinggi. Dan kemudian GameFi adalah game finance, yaitu sistem untuk mendapat penghasilan dengan bermain game. Istilahnya adalah play to earn, bermain untuk berpenghasilan. Dan Anda bisa membangun aset digital di dalamnya yang disebut in-game asset atau aset digital di dalam game. Dan dunia DeFi berkembang sangat pesat. Kategori DeFi atau Decentralized Finance berkembang pesat, dan aplikasi setiap kategori juga berkembang makin banyak. Total ada lebih dari 5.000 aplikasi DeFi saat ini. Tentu akan sangat sulit untuk memilihnya, dan juga akan sangat sulit untuk download atau install di HP Anda dengan lengkap. Dan karena itu, solusinya adalah comprehensive crypto banking ecosystem, yaitu satu ekosistem bank kripto yang sangat lengkap. Dan kami sajikan Relictum sebagai semesta teknologi terdesentralisasi. Proyek DeFi Relictum disebut Relictum Finance.
Dan ini adalah proyek DeFi berbasis blockchain 5.0 Relictum Pro. Relictum Finance memiliki produk utama yaitu USDR. Dan USDR ini adalah stablecoin yang digunakan untuk pembayaran internasional dengan biaya transaksi yang termurah atau bahkan nol. USDR akan menjadi pesaing kuat dari USDT Tether, USDC dari Coinbase maupun BUSD dari Binance dan juga DAI. Ini adalah gambaran beberapa stablecoin yang mendominasi pasar kripto. Di antaranya adalah peringkat 3 dunia adalah Tether atau USDT, peringkat 4 adalah USDC, peringkat 6 adalah BUSD. Jadi 3 dari 6 coin market cap terbesar di dunia didominasi oleh stablecoin. Kemudian di peringkat 11 ada DAI, jadi 4 dari 11 coin market cap yang terbesar di dunia adalah stablecoin. Dan ini juga adalah grafik perkembangan stablecoin. Jadi yang warna hitam ini adalah USDT Tether, kemudian yang abu-abu ini yang adalah USDC dari Coinbase, dan kemudian yang merah ini adalah BUSD dari Binance, dan yang hijau adalah DAI. Yang grafik biru ini adalah penjumlahan semuanya. Jadi penjumlahan volume dari keempat stablecoin utama dunia. Bapak Ibu perhatikan, dari tahun 2017 sampai 2019, pertumbuhannya ada pertumbuhan tapi tidak cepat. Kemudian setelah pandemi corona, yang disebut sebagai transfer kemakmuran terbesar sepanjang sejarah, dari awal 2020 sampai akhir 2020 naik cukup signifikan, dan di tahun 2021 meroket sangat tinggi volume penggunaan stablecoin. Kemudian di 2022 bulan Februari, setelah ada perang Rusia-Ukraina, mengalami penurunan sedikit, namun stabil. Jadi meskipun kripto lain mengalami penurunan, namun volume atau kapitalisasi pasar keempat stablecoin terbesar di dunia ini stabil. Dan USDR memiliki peluang untuk masuk ke pasar-pasar stablecoin yang terbesar dunia ini. Relictum memiliki payment gateway, yaitu Relictum Pay. Ini adalah gerbang pembayaran untuk pertukaran cryptocurrency dengan uang fiat, dan juga untuk pembayaran barang dan jasa, terutama bisa digunakan oleh berbagai portal e-commerce untuk pembayaran menggunakan cryptocurrency di portalnya. Dan Relictum Pay sudah didukung oleh Visa, Mastercard, dan juga Simplex. Relictum memiliki Relictum DEX, yaitu Decentralized Exchange, yang merupakan bursa kripto terdesentralisasi, dan ini adalah tools untuk jual beli lebih dari 500 pasang aset kripto dengan biaya terhemat di dunia. Relictum Staking adalah solusi penghasilan pasif yang aman dan handal, ya, dan ini merupakan deposito berjangkanya aset kripto. Relictum Swap adalah platform untuk pertukaran langsung atau konversi antar aset kripto. Relictum Pool merupakan kombinasi harga dari beberapa aset kripto unggulan. Ini ibaratnya adalah unit linknya cryptocurrency. Relictum NFT merupakan solusi terpadu untuk memproduksi, memasarkan, dan mengoleksi NFT yang menguntungkan, hemat biaya, aman, terpercaya, serta melindungi hak cipta. Dan Bapak Ibu bisa membeli NFT di relictumnft.market yang terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu Relictum NFT Premium untuk koleksi tingkat negara atau karya seni digital yang nilainya sangat tinggi, ya, yang miliaran atau lebih tinggi lagi. Kemudian Relictum NFT World adalah karya untuk masyarakat umum. Relictum NFT Design ini adalah platform untuk karya arsitektur, dan Relictum NFT Islam untuk berbagai karya seni seperti kaligrafi dari berbagai kebudayaan Islam di seluruh berbagai negara. Dan ini adalah gambaran perkembangan NFT dari 2019 sampai 2022 yang naik terus, dan kemudian berlanjut dari 2022 sampai 2025 yang akan berkembang mencapai 64,6 miliar dolar atau lebih besar lagi. Dan grafik ini menggambarkan di mana para pemilik NFT ini tinggal, di negara mana saja. Dan yang paling banyak adalah di Thailand, kemudian disusul oleh Brazil, Amerika Serikat, China, Vietnam, India, Kanada, Indonesia, Jerman, dan Afrika Selatan.
Relictum juga memiliki Relictum Property Platform dan merupakan solusi tokenisasi aset properti baik pemukiman maupun komersial. Relictum Chat adalah aplikasi chatting berbasis blockchain 5.0 yang aman dan anti sadap. Relictum Storage adalah sistem penyimpanan file terdistribusi berbasis blockchain 5.0. Jadi ini seperti cloud server yang berbasis blockchain 5.0, Relictum Pro. Dan sampai akhir Juli telah ada 2.800 file yang di-upload di Relictum Storage. Relictum Wallet merupakan crypto wallet super dengan biaya transfer Bitcoin dan altcoin yang terendah di dunia. Merupakan akses satu pintu untuk berbagai aplikasi terdesentralisasi Relictum ecosystem. Jadi Bapak Ibu dengan adanya Relictum Wallet yang disebut Relictum Node, Bapak Ibu tidak perlu download aplikasi Relictum tadi satu-satu. Ya, dengan download Relictum Node aja, semua aplikasi terdesentralisasi di dalamnya bisa langsung diakses. Dan Relictum juga memiliki teknologi Relictum Bridge. Ini adalah teknologi cross-chain untuk menghubungkan blockchain 5.0 Relictum dengan berbagai blockchain yang terpopuler di dunia. Contohnya Ethereum, Cosmos, Solana, Near, dan Polkadot. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan likuiditas Relictum ecosystem. Karena dengan terhubung antara blockchain Relictum dengan blockchain-blockchain lain, maka akan dimungkinkan adanya aliran uang dari komunitas blockchain yang sudah ada sebelumnya dengan komunitas Relictum. Dan memungkinkan GTN serta USDR di-swap atau dikonversi ke berbagai cryptocurrency lain yang dibuat menggunakan Ethereum, Cosmos, Solana, Near, dan Polkadot. Relictum Pro adalah teknologi blockchain generasi 5 yang terkenal dengan transaksi instan dan gratis. Dan blockchain Relictum Pro ini adalah merupakan teknologi untuk membuat dApps atau aplikasi terdesentralisasi yang terintegrasi dalam Relictum ecosystem. Artinya semua aplikasi yang saya jelaskan sebelumnya dibuat menggunakan teknologi blockchain 5.0 Relictum Pro. Relictum Lab adalah inkubator bisnis startup bakal unicorn berbasis blockchain 5.0. Jadi jika ada developer yang mau bikin aplikasi DeFi menggunakan blockchain 5.0 atau ada developer game yang mau membangun GameFi pakai blockchain 5.0, maka bisa koordinasi dengan Relictum Laboratory. Dan jika dibandingkan dengan berbagai merek lain yang ada di pasaran kripto, maka Relictum ini lain dari yang lain. Biasanya perusahaan lain yang membangun blockchain tidak membangun aplikasi. Perusahaan lain yang membangun aplikasi berbasis blockchain tidak membangun blockchain sendiri, tapi menggunakan blockchain yang sudah ada. Contohnya, Tether membangun cryptocurrency USDT menggunakan blockchain Ethereum, yaitu blockchain generasi 2. Jadi Tether tidak membuat blockchain sendiri. Ripple membuat cryptocurrency XRP menggunakan RippleNet atau blockchainnya Ripple. Ya, dan Ripple juga tidak membuat aplikasi DeFi lainnya. Binance membangun Binance Smart Chain dan awalnya menggunakan Ethereum juga. Ya. Dan kemudian Binance memiliki cryptocurrency yaitu BNB. Nah, Relictum membangun blockchain Relictum Pro sebagai blockchain generasi 5 yang lebih cepat dari blockchain-nya yang digunakan oleh Binance, Ripple maupun Tether. Dan semakin banyak yang menggunakan blockchain 5.0 Relictum Pro, maka nilai GTN akan naik. Semakin banyak orang menggunakan berjual beli kripto menggunakan Relictum DEX, nilai GTN akan naik. Semakin banyak orang download crypto wallet Relictum Node karena ingin menggunakan transfer Bitcoin atau altcoin dengan biaya yang termurah di dunia, maka nilai GTN akan naik. Semakin banyak orang melakukan pembayaran internasional menggunakan USDR karena biaya transaksinya 0, maka nilai GTN akan naik. Semakin banyak orang menggunakan GameFi, menggunakan blockchain 5.0, nilai GTN naik. Semakin banyak orang menyimpan file di cloud server berbasis blockchain 5.0 di Relictum Storage, nilai GTN naik. Dan semakin banyak orang berjual beli atau mengoleksi NFT di relictumnft.market, maka nilai GTN juga akan naik. Jadi, kalau perusahaan lain hanya yang membuat blockchain tidak buat aplikasi, Relictum membuat blockchain dan membuat aplikasi. Kalau perusahaan lain hanya membuat aplikasi satu saja, kemudian menerbitkan satu token atau satu cryptocurrency, maka Relictum membangun belasan aplikasi terdesentralisasi
Sehingga Relictum memiliki underlying project yang sangat banyak dan ini adalah fundamental yang kuat yang akan mendukung kenaikan nilai GTN. Jadi Relictum adalah satu-satunya perusahaan startup pengembang blockchain yang sekaligus memproduksi berbagai aplikasi terdesentralisasi. Dan semuanya ini akan bermanfaat atau menjadi fundamental yang kuat untuk kenaikan nilai GTN. Dan tim profesional Relictum telah dikenal oleh berbagai kalangan industri blockchain karena sering tampil di depan umum pada acara-acara konferensi maupun expo blockchain di berbagai negara, seperti di Dubai, di Spanyol, di Rusia, di Malta, di Bangkok, dan di berbagai negara lainnya. Jadi reputasi Relictum telah dikenal baik oleh kalangan industri blockchain di dunia. Dan ini adalah presentasi CEO Relictum Alexander Strigin pada acara Blockchain Live 2021 yang menjelaskan Relictum Pay didukung oleh Visa, Mastercard, dan Simplex. Ini adalah trofi penghargaan dari Blockchain Economy Expo di Dubai bulan November 2021. Dan Relictum telah diberitakan berbagai media. Yahoo Finance memberitakan bahwa Relictum Pro telah menang sebagai the best blockchain startup. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini yang ditekankan di sini adalah the best blockchain startup. Artinya Relictum adalah perusahaan startup berbasis blockchain yang juara dunia. Dan juga diberitakan oleh AP atau Associated Press, ini adalah kantor berita yang terpercaya. Media 4Clock, ini khusus media teknologi blockchain, dan telah meliput Relictum telah tembus 1 juta transaksi per detik. Dan Bitcoin Insider memberitakan bahwa ekosistemnya Relictum sebagai satu-satunya blockchain yang menawarkan transaksi instan dan gratis. Dan apa keuntungan sebagai pionir aset digital? Ini adalah contohnya, yaitu Eric Friedman. Dia membeli Bitcoin di umur 12 tahun dan menggunakan uang saku dari neneknya. Dia beli senilai $1.000, tapi dia simpan sampai sekarang. Dan selama 13 tahun, sekarang umurnya 25 tahun, Bapak Ibu, dia simpan Bitcoinnya selama 13 tahun dan sekarang memiliki aset digital nilainya 360 miliar rupiah. Dan kabar baiknya Anda juga bisa, karena Relictum ini sekarang masih masa pionir, Bapak Ibu. Proyek Blockchain 5.0 mulai dikembangkan 2019 dan mainnet-nya mulai aktif di bulan tanggal 1 Juni 2020. Dan selama 2 tahun, ini adalah masa pionir, dan momentum poinnya adalah ketika GTN listing di L-Bank Exchange tanggal 29 September 2020. Kemudian sampai 1 tahun kemudian, ini adalah masa momentum yang akan membuat pengguna Relictum atau pemilik GTN akan naik lebih banyak ya setelah listing, dan kemudian akan mencapai tipping point dan akhirnya mencapai critical mass di mana sebagian besar masyarakat dunia mulai memahami, mengerti atau bahkan menggunakan GTN dan Relictum ekosistem. Jadi masa depan Relictum Pro tidak bisa dihentikan, demikian juga nilai tokennya akan cenderung naik terus. Dan ini adalah pesan Jack Ma bahwa peluang yang tidak semua orang bisa melihatnya, itu adalah peluang yang sesungguhnya. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu Anda untuk menyaksikan penjelasan Relictum ekosistem ini. Ini adalah peluang startup, bukan penawaran investasi. Ya, Bapak Ibu perlu memahami bahwa ini adalah edutainment yang menjelaskan tentang potensi Relictum sebagai bisnis startup berbasis blockchain. Dan Bapak Ibu bisa menggunakan analisis Anda sendiri, do your own research, dan Anda bertanggung jawab atas keputusan Anda masing-masing. Dan Bapak Ibu, untuk edukasi Digital Asset Academy diadakan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 19.30 waktu Indonesia Barat, 20.30 waktu Indonesia Tengah, dan 21.30 waktu Indonesia Timur. Bapak Ibu, silakan juga untuk bergabung dengan media sosial yang dikelola Digital Asset Academy untuk mendapatkan informasi terkini tentang pasar kripto dan industri aset digital serta teknologi blockchain, dan juga mendapat info terkini tentang perkembangan Relictum ekosistem serta update tentang Genesis Token atau GTN. Silakan bergabung dengan Telegram Digital Asset Academy, serta itu adalah forum diskusi untuk chat group,
Dan untuk channelnya ada Digital Asset VIP. Juga Relictum Indonesia untuk Telegramnya. Dan silakan follow Instagram Digital Asset VIP dan Instagram Relictum Indonesia. Serta Anda like fanpage di Facebook Digital Asset dan juga Facebook Relictum Indonesia. Dan Bapak Ibu silakan juga untuk berlangganan video dengan klik subscribe di channel YouTube Relictum Global. Terima kasih. Digital Asset Academy, komunitas kaya bersama. Kita bersatu, kita nomor satu. Kita bersama, kita juara dunia. Merdeka!